Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester Ekonomi Teknik tahun ajaran 2024-2025. Soal pertama itu em, berkaitan dengan apa peran dari mempelajari engineering ekonomik terhadap para engineer. Jadi itu berdasarkan pemahaman dari masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, untuk soal kedua, sebuah lini produksi memiliki kapasitas produksi 100 unit per jam. Untuk 8 jam pertama, lini tersebut memiliki biaya produksi $5.000 per jam. Setiap harinya, pekerja dijamin mendapatkan waktu kerja minimal 7 jam. Jika seandainya terjadi lembur, maka akan ada tambahan biaya atau premi sebesar 75% per jam. Namun, perlu digarisbawahi bahwa produktivitas lini produksi turun sebesar 10% selama lembur. Hitunglah biaya rata-rata dan biaya marginal per unit untuk jumlah produksi harian berikut ini, yaitu 500 unit, 750 unit, 900 unit, dan juga 1000 unit. Dari soal, diketahui bahwa kapasitas reguler berada pada 100 unit per jam. Kemudian, untuk biaya produksi overtime atau biaya produksi lembur itu dengan premi 75% per jam. Maka untuk menghitungnya adalah 100% ditambah 75% dikali dengan biaya produksi per jam, yaitu $5.000 per jam. Maka 175% dikali 5.000 hasilnya $8.750 per jam. Selanjutnya, untuk produktivitas overtime itu menurun pada sebesar 10% selama lembur. Maka 1 dikurang 10% dikali dengan berapa unit kapasitas produksinya, yaitu 100 unit produksi per jam. Maka 90% dikali 100 menjadi 90 unit per jam. Pekerja dijamin minimal kerjanya adalah 7 jam per hari. Untuk yang pertama, kita mencari average cost dan juga marginal cost untuk 500 unit yang diproduksi. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa minimal pekerja itu bekerja dalam sehari adalah 7 jam. Maka untuk menghasilkan 500 unit membutuhkan 5 jam 5 jam pekerjaan karena 100 unit itu diproduksi dalam 1 jam. Maka 500 unit membutuhkan 5 jam. Namun karena minimal pekerjaan itu adalah 7 jam, maka total biaya tetap dimasukkan 7. Kemudian dikali dengan total biaya produksi sebesar $5.000, maka total biayanya adalah 7 kali 5.000 sama dengan $35.000. Untuk average cost atau biaya rata-rata, total biaya dibagi dengan berapa unit produksi. $35.000 dibagi dengan 500 unit. Hasilnya adalah $70 per unit. Kemudian, untuk memproduksi satu unit tambahan, kita masih untuk memproduksi satu unit tambahan itu adalah biaya marginal. Karena biaya marginal adalah biaya yang dibutuhkan ketika suatu perusahaan memproduksi satu unit dari kapasitas yang ada. Misal di sini 500 unit, maka untuk memproduksi produk ke 501 itu membutuhkan berapa biaya. Nah, cara mencarinya adalah biaya marginal sama dengan biaya produksi per jamnya, yaitu $5.000, dikali dengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi si produk tadi. Karena untuk memproduksi produk ke 501 masih berada pada waktu yang reguler, yaitu 7 jam atau 8 jam. Itulah kenapa biayanya masih biaya yang reguler, yaitu $5.000 per jam. Dikali dengan 1/100 per jam, sama dengan $50. Selanjutnya, untuk memproduksi 750 unit produksi, hal yang dilakukan itu tetap sama, di mana total waktu kerja untuk memproduksi 750 unit adalah 7,5 jam. Total biayanya adalah 7,5 dikali
biaya produksi yaitu 5.000 dolar per jam, sama dengan 37.500 dolar. Untuk mencari biaya rata-rata, total biaya yang telah ditotalkan tadi dibagi dengan unit produksi sebesar 750. Maka untuk biaya rata-rata adalah 50 dolar per unit. Kemudian untuk mencari biaya marginal, yaitu biaya menghasilkan produk ke 751, itu kita masih pada waktu reguler, yaitu 1 per 100 per jam. 1 unit per 100 unit dalam jamnya. Sehingga biaya marginalnya adalah biaya dari produksi reguler 5.000 dolar per jam dikali dengan berapa produk yang diproduksi sesuai kapasitas regulernya yaitu 100. Maka 5.000 kali 1 per 100 sama dengan 50 dolar. Selanjutnya, untuk memproduksi 900 unit, di mana waktu reguler bekerja adalah cuma 8 jam. Maka untuk unit produksi 100 unit per jam dikali 8 sama dengan 800 unit produksi untuk produksi reguler. Sementara produksi yang dilakukan adalah 900 unit. Maka 900 dikurang 800 dari reguler yang bisa, kapasitas reguler yang bisa diproduksi tadi, maka 100 unit diproduksi selama overtime, 800 unit diproduksi reguler. Biaya produksi overtime seperti yang diketahui tadi adalah 1 tambah 75% kali 5.000 dolar yaitu 8.750 dolar per jamnya. Kemudian produktivitas overtime tadi adalah 90 unit per jam. Waktu untuk memproduksi 100 unit selama overtime adalah 100 unit dibagi dengan kapasitas dari overtime tadi yaitu 90 unit per jam. Maka 100 dibagi 90 hasilnya adalah 1,11 jam. Maka total biaya yang digunakan, yang didapatkan untuk memproduksi adalah 8 tadi, 8 jam produksi reguler dikali dengan biaya produksi reguler, yaitu 8 kali 5.000, ditambah dengan waktu memproduksi dalam overtime dikali dengan biaya produksi overtime. Hasilnya adalah 49.722,22 dolar. Kemudian untuk mencari biaya rata-rata adalah total biaya dibagi dengan unit produksi. 49.722,22 dolar dibagi dengan 900 hasilnya adalah 55,24 dolar. Kemudian untuk memproduksi 1 unit tambahan selama overtime, karena ini adalah untuk menghitung biaya marginal. Kapasitas dari overtime adalah 90 unit. Sementara untuk memproduksi unit ke 901 berarti 1 per 90 per jam. Kemudian biaya marginalnya adalah 8.750 per jam. Itu adalah biaya ketika kondisi overtime dikali dengan berapa produk, 1 produk per 90 per kapasitasnya. Hasilnya adalah 97,22 dolar. Kemudian untuk 1.000 unit dengan waktu reguler 8 jam, maka unit produksinya dalam reguler hanya dapat memproduksi 800 unit. Sementara unit produksi yang akan dicari adalah 1.000 unit. 1.000 kurang 800, maka 200 unit diproduksi selama lembur. Biaya produksi overtime seperti tadi 8.750 dolar, produktivitas overtime 90 unit per jam, dan waktu untuk memproduksi 200 unit selama lembur itu adalah 200 dibagi 90 unit sesuai dengan kapasitas dari lembur sama dengan 2,22 jam. Total biayanya adalah waktu reguler dikali dengan biaya produksi ditambah dengan waktu lembur dikali dengan biaya produksi saat lembur sama dengan 59.444,44 dolar. Biaya rata-ratanya, total biaya per unit produksi hasilnya adalah 59,44 dolar. Kemudian, untuk memproduksi 1 unit tambahan selama overtime, berarti 1 per kapasitas yang ada itu 90. Biaya marginal atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit setelah yang diketahui atau disebut juga dengan biaya memproduksi produk ke 1.001 itu sebesar 8.750 dari biaya produksi overtime dikali dengan 1 per 90. Hasilnya adalah 97 dolar, 97,22 dolar. Baik, di sini akan dijelaskan pembahasan nomor 3.
Seseorang meminjamkan sejumlah uang yang akan dikembalikan sebesar 1 juta rupiah selama 5 kali berturut-turut. Pengembalian pertama dilakukan mulai akhir tahun kedua. Jika tingkat suku bunga yang disepakati sebesar 10% per tahun, berapa uang yang dipinjamkan orang tersebut? Berdasarkan soal di atas, dapat diketahui nilai anual sebesar 1 juta rupiah yang dibayar selama 5 kali berturut-turut, maka kita dapat menulis N sama dengan 5. Kemudian tingkat suku bunga yang disepakati sebesar 10%. Berdasarkan soal di atas, dapat kita gambarkan cash flow sebagai berikut. Nilai anual sama dengan 1 juta, dibayar secara 5 kali berturut-turut, dimulai sejak akhir tahun kedua. Kemudian yang ditanya adalah berapa uang yang dipinjamkan orang tersebut pada kondisi nol atau kondisi sekarang. Cara penyelesaiannya, pertama kita akan menghitung nilai sekarang dari anuitas di awal periode anuitas. Jadi kita akan mencari nilai P pada periode pertama, itu berdasarkan nilai anuitas dari periode kedua sampai ke 6. Dapat menggunakan dua cara, yaitu pertama menggunakan rumus atau menggunakan tabel bunga. Untuk rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: P1 sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkat N dikurang 1 dibagi I dikali 1 ditambah I pangkat N. Kemudian kita akan substitusikan dengan variabel dan nilai-nilai yang telah diketahui, di mana A sebesar 1 juta, I sebesar 10% atau 0,1, dan N adalah 5. Maka dapat kita ketahui nilai P1 sama dengan 3.790.786 rupiah. Nah, jika menggunakan tabel bunga, dapat kita kalikan nilai anual dengan P4A, I, N, di mana I adalah 10% dan N adalah 5. Setelah kita mengetahui nilai P1, kita menghitung nilai sekarang di tahun T sama dengan 0. Karena telah diketahui P1, maka kita akan mencari P0 dengan rumus sebagai berikut: P1 dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N. Kita menggunakan tingkat suku bunga atau tabel bunga, yaitu P1 dikali P per F, I, 1. Nah, di sini kita substitusikan nilai selanjutnya. Kita akan menghitung nilai sekarang di tahun T sama dengan 0. Karena telah diketahui nilai P1, maka kita akan mencari nilai P0. Rumus yang digunakan adalah P0 atau P sama dengan P1 dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N. Dimana kita dapat memperoleh menggunakan tabel bunga, di mana P1 akan dikali dengan P per F I, N, di mana N ini adalah 1, karena dari periode 1 ke periode 0 itu N-nya bernilai 1. Nah, berdasarkan rumus ini, kita substitusikan nilai-nilai yang telah ada. P1 sama dengan 3.790.786 rupiah, dengan I sama dengan 0,1 dan N adalah 1. Maka diperoleh nilai P sebesar 3.466.169 rupiah. Atau menggunakan cara kedua, yaitu melihat tabel bunga, di mana sebelumnya telah diketahui nilai P sama dengan P1 dikali P per F I dan 1. Kemudian untuk nilai P1 sendiri itu sama dengan anual dikali P per A, I, N. Maka kita dapat mensubstitusikan nilai P1 ini menjadi persamaan berikut. Setelah kita mendapatkan persamaan P, kita substitusi. Setelah diperoleh persamaan sebagai berikut, maka substitusikan nilai masing-masing variabel, di mana A itu sebelumnya adalah 1 juta, kemudian P per A 10%,5, dan P per F 10%,1. Nah, untuk nilai P per A 10%,5, kita akan melihat tabel bunga 10% pada periode kelima. Itu sebesar 3,71. Kemudian
untuk paper F, 10% koma satu itu sebesar 0,9091. Kemudian diperoleh nilai P pada kondisi nol adalah 3.446.169 rupiah. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui data produksi suatu perusahaan periode tahun lalu sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku utama sebesar 4 juta rupiah, bahan baku penolong sebesar 2,9 juta rupiah, biaya overhead 3,9 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 7 juta rupiah, biaya tenaga kerja tidak langsung 2,6 juta rupiah, untuk jumlah produksi pada tahun tersebut yaitu 1.100 unit dan upah tenaga kerja langsung dibayarkan berdasarkan hasil produksi, sedangkan upah tenaga kerja tak langsung tidak terpengaruh pada jumlah produksi. Berdasarkan hal-hal yang diketahui tersebut digolongkan fixed cost dan variable cost-nya. Untuk fixed cost sendiri terdapat dua biaya yaitu biaya overhead dan biaya tenaga kerja tidak langsung, yang mana total fixed cost per tahun pada tahun tersebut yaitu 6,5 juta. Untuk variable cost sendiri terdiri dari bahan baku utama, bahan baku penolong, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dapatkan total variable variable cost per tahunnya yaitu 13.900.000. Untuk soal yang A, berdasarkan data periode tahun lalu tersebut, susunlah tabel cash flow biaya untuk 5 periode ke depan jika jadwal produksi per tahun berturut-turut 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, dan 3.000 unit. Untuk melakukan perhitungan cash flow, kita harus tahu terlebih dahulu berapa variable cost per unitnya. Untuk jumlah produksi unit dalam di tahun lalu yaitu 1.100, maka didapatkan dari total variable cost per tahun di tahun lalu 13.900.000 dibagi dengan 1.100 didapatkan variable cost per unitnya yaitu 12.636,36 rupiah. Berdasarkan soal kapasitas produksi unit untuk 5 periode ke depan yaitu 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, dan 3.000. Untuk mengetahui total cost dari setiap periode dibuatkan pada rumus fixed cost tambah variable cost dikali kuantitas. Kuantitas ini merupakan kapasitas produksi dalam unit di masing-masing periode. Contoh perhitungannya itu pada periode pertama, fixed cost-nya yaitu 6.500.000 ditambah dengan variable cost per unitnya 12.636,6 dikali dengan kapasitas produksi pada periode pertama yaitu 1.200. Maka didapatkan cash flow pada periode pertama yaitu 21.663.636,36 rupiah. Dibuatkan pada tabel cash flow seperti berikut untuk dan dicari untuk 5 periode. Karena biaya yang dikeluarkan yaitu 21.663.636,36 rupiah itu merupakan pengeluaran, maka diberi tanda minus. Berikut merupakan cash flow pada cash flow diagram berdasarkan cash flow tabel di atas. Pada cash flow diagram panah ke bawah di yang berarti adanya pengeluaran pada masing-masing periode. Untuk soal B, berapa nilai biaya total tersebut pada saat awal periode ke-1 present worth of cost pada tingkat suku 6% per tahun. Untuk perhitungan present worth of cost, rumusnya yaitu PW sama dengan sigma NT sama dengan 1 CT per 1 tambah I pangkat T. PW merupakan present worth, CT cash flow, I tingkat suku bunga, T periode. Maka untuk perhitungan present worth of cost pada periode 1 yaitu PW sama dengan sigma N-nya itu karena periodenya ada 5 maka N-nya sama dengan 5 dan untuk CT cash flow-nya itu dapatkan dari tabel cash flow pada soal A yaitu 21.663.636,36 dibagi dengan 1 tambah I merupakan tingkat suku bunga berdasarkan soal yaitu 6% dipangkatkan 1 karena yang ditanya yaitu cash flow pada periode ke-1 maka didapatkan present worth pada periode ke-1
yaitu Rp20.437.392,80. Soal kelima, sebuah perusahaan membeli suatu alat produksi dengan harga 90 juta pada tanggal 1 Januari 2024. Cara pembayaran yang telah disepakati adalah pembayaran uang muka sebesar sepertiga dari harga alat pada saat pembelian. Sedangkan sisanya akan diangsur sebanyak 36 kali dengan ketentuan. Yang pertama, angsuran dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama. Yang kedua, angsuran pertama dibayar 1 bulan setelah pembayaran uang muka. Dan yang ketiga, besarnya tingkat suku bunga tahunan adalah 9% yang dimajemukkan setiap bulan. Dari sini dapat diketahui nilai P adalah sebesar 60 juta rupiah dengan nilai I per tahun sebesar 9%, I per bulan sebesar 0,75%, dan nilai N sebesar 36. Maka dapat dibuatkan cash flow-nya. Untuk pertanyaan pertama, berapakah besar angsuran setiap bulan? Di sini kita akan mencari nilai A. Kita dapat menggunakan tabel bunga dengan ketentuan yaitu tabel A per P dengan nilai I sebesar 0,75%, N sebesar 36. Maka pada tabel didapatkan nilainya sebesar 0,0318. Maka ini akan dikalikan dengan nilai P sebesar 60 juta, diperoleh nilai A adalah sebesar 1.908.000 rupiah. Maka jadi besar angsuran setiap bulan yang perlu dibayarkan adalah sebesar 1.908.000 rupiah. Untuk soal yang kedua, berapakah tingkat suku bunga efektif pinjaman tersebut? Ini kita akan mencari nilai R. R ini dapat dirumuskan dengan rumus 1 ditambah I per N dipangkatkan dengan N dikurang dengan 1. Maka di sini nilai I adalah sebesar 9% dengan N sebanyak 36. Dilakukan perhitungan dan diperoleh nilai R sebesar 0,094. Nilai ini setara dengan 9,4%. Jadi, tingkat suku bunga yang efektif pada pinjaman ini adalah sebesar 9,4%. Soal ketiga, jika pada tanggal 1 Oktober 2024 perusahaan tersebut ingin melunasi pinjamannya, berapakah yang harus dibayar? Kita dapat menggunakan cash flow baru karena sebelumnya pengangsuran dilakukan sebanyak 36 kali. Sekarang dilakukan sebanyak 9 kali. Mengapa? Karena perusahaan ingin melunasi pinjamannya pada tanggal 1 Oktober. Selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya. Kita akan menggunakan tabel A per P dengan I sebesar 0,75% dan N sebesar 9. Didapatkan nilai pada tabel sebesar 0,1153. Ini kita kalikan dengan nilai P sebesar 60 juta, sehingga diperoleh nilai A sebesar 6.918.000 rupiah. Jadi, berapakah yang harus dibayar oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjamannya pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah sebesar 6.918.000 rupiah. Demikian pembahasan ujian tengah semester Ekonomi Teknik tahun ajaran 2024-2025. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dan cara penyelesaian soal dengan lebih baik. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.